Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soleh-solehah kelas 3. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya. Semoga setiap hari bangun tidur kita selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa tetap bersyukur kepada Allah dengan ketika bangun tidur kita berdoa. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1 subtematika pembelajaran keempat. Sebelum mulai, seperti biasa, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusydi wa'idzni min syarri nafsi. Shadaqallahul azim. Nana, sebelum mulai jangan lupa berdoa ya. Doa ini adalah doa mau belajar supaya kita dalam belajar dipermudah. Hari ini pembelajarannya Ustazah harapkan anak-anak nanti bisa lebih memahami daur hidup hewan pada hewan, kemudian menirukan gerakan-gerakan dan mengetahui bagaimana cara kita menghargai teman, memberikan saran kepada teman. Yang pertama, ayo mengamati. Kamu sudah mempelajari pertumbuhan hewan. Kamu juga sudah mempelajari perkembangbiakan hewan kemarin ya, yaitu perkembangbiakan hewan ikan. Hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Setiap tahapan perkembangbiakan hewan juga berbeda-beda. Masih ingat ya, kalau kemarin ikan kita dari telur, ikan itu dari telur, larva, ikan kecil, baru ikan dewasa. Dan ada macam-macam lagi daur hidup pada hewan yang lain. Mari kita amati. Amati gambar di bawah ini. Ada gambar telur ayam, anak ayam, dan induk ayam. Ada juga gambar kupu-kupu. Nah, di situ ya. Kalau ayam daur hidupnya dari telur, kemudian menetas menjadi anak ayam, kemudian barulah jadi ayam dewasa. Berbeda dengan ikan, jadi tidak ada larva. Kemudian di sampingnya ada hewan apa? Iya, itu yang indah sekali adalah kupu-kupu. Kalau kupu-kupu daur hidupnya bagaimana ya? Mari kita amati. Daur hidup kupu-kupu. Nah, ini adalah alur atau daur hidup kupu-kupu. Yang pertama itu dari telur. Yang di atas itu ya Nana, yang pada daun. Nah, telur-telur ini akan menetas menjadi ulat. Ulat akan tumbuh setiap harinya
dengan memakan dedaunan. Ketika ulat semakin besar, maka dia akan berubah menjadi kepompong. Dia akan berdiam diri menjadi kepompong. Nah, di dalam kepompong itu dia itu berproses hingga saat waktunya dia akan berubah menjadi kupu-kupu. Dari kupu-kupu akan menghasilkan telur, ulat lagi, kepompong lagi, kupu-kupu lagi, dan seterusnya. Itu adalah daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Nana pernah lihat telur? Iya, telur telur kupu-kupu itu biasanya berada di dedaunan. Jadi yang berupa bintik-bintik kecil yang banyak itu adalah telur. Nah, telur ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Jadi menetas menjadi ulat. Nah, ulat ini hidupnya hanya makan, dan makan. Dia makan itu untuk membuatnya menjadi tumbuh. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Ketika sudah merasa kenyang, ulatnya akan berdiam diri. Dia akan berdiam diri pada pohon, biasanya pada ranting-ranting atau pada daun yang di bagian bawah. Ya, dia itu berdiam diri di situ untuk berubah menjadi kupu-kupu. Setelah waktunya sudah tiba, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Dia akan merobek kepompongnya dan dia akan terbang. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan, ya. Kupu-kupu ini ciptaan Allah. Kemarin ikan ciptaan Allah, ayam ciptaan Allah, dan memiliki berbagai macam daur hidupnya. Tahapan-tahapannya berbeda. Sungguh ya, ciptaan Allah itu maha kuasa, maka kita harus bersyukur. Ada banyak jenis kupu-kupu yang dapat kita temui di sekitar kita. Ukuran kupu-kupu ada yang besar dan ada yang kecil dengan bermacam-macam warna dan motif. Ya, Nana, ini Ustazah beri contoh macam-macam kupu-kupu indah ya. Nah, ada yang warna biru, oranye, kuning. Nah, mari mencoba menirukan gerak sesuai tahapan daur hidup kupu-kupu. Nah, ayo kita coba menirukan. Lakukan pemanasan terlebih dahulu. Ikuti gerakan sesuai gambar. Nah, Nana boleh menirukan di rumah. Ini adalah gerakan-gerakan menirukan hewan. Yang pertama, posisi tidur terlentang sambil mendekap kaki dan badan. Ini menirukan gerak telur. Yang kedua, posisi badan merangkak. Ini menirukan gerak ulat. Kemudian posisi berdiri, tangan mengepal dan disimpan di atas kepala. Salah satu kaki diangkat menyerupai gerak menggantung pada pohon. Ini meniru gerak pompong. Yang terakhir, posisi badan berdiri dan tangan terbuka, kemudian bergerak seperti gerak kupu-kupu, berlari sambil melompat-lompat. Kalau kita melompat-lompat, seakan-akan seperti kupu-kupu yang sedang terbang. Nah, anak, menirukan gerakan hewan itu menyenangkan loh, apalagi meniru bersama teman. Menirukan gerakan bersama teman pasti ada gerakan yang mudah dan sulit. Ya, pasti. Saat mengamati gerakan temanmu, kamu bisa memberikan saran untuk perbaikan temanmu sebagai bentuk menghargai teman. Nah, ketika kita sedang melakukan gerakan bersama teman,
ketika temannya merasa kesulitan atau tidak sesuai, maka kita boleh memberikan saran. Memberi atau menerima saran termasuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjaga persatuan dan kesatuan, maka kerukunan akan terwujud. Ya, memberikan saran kepada teman dan menerima saran dari teman itu menjaga persatuan dan kesatuan. Saat memberikan saran, anak-anak harus dengan kata yang sopan dan baik. Berikut cara yang baik untuk dilakukan saat memberikan atau menerima saran. Saat teman melakukan kesalahan, ingatkan dan berikan saran dengan santun, ya, dengan santun, dengan lembut. Kemudian, saat kita diingatkan karena melakukan kesalahan, ucapkan terima kasih dan perbaikilah kesalahan tersebut. Jadi ketika kita juga melakukan kesalahan, ada teman yang memberikan saran kepada kita, maka harus kita terima dan kita ucapkan terima kasih, bukan dengan marah-marah. Ya, karena saran dari teman itu juga perbaikan untuk diri kita menjadi lebih baik. Saat berdiskusi di kelas, angkat tanganmu sebelum menyampaikan pendapat. Nah, ketika di kelas ada diskusi, ada sebuah pertanyaan, anak-anak ingin menjawab, ingin berpendapat, jangan lupa angkat tangan dahulu. Baik itu dari pertanyaan dari teman atau dari guru, kalian harus angkat tangan dulu baru menjawab atau memberi pendapat. Yang terakhir, jangan memotong pembicaraan orang yang sedang memberikan saran atau pendapat. Ini juga etika ya, sopan santun anak-anak. Ketika ada orang yang sedang memberi pendapat, jangan dipotong. Ya, diam dulu, didengarkan. Setelah selesai, baru kita boleh memberikan pendapat yang lain. Begitu ya anak-anak. Paham ya? Itu adalah etika kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita sudah belajar tadi tentang daur hidup ya. Daur hidup pada kupu-kupu. Kemudian kita meniru gerakan. Meniru gerakan hewan juga bisa dijadikan sebuah tarian loh. Kemudian yang terakhir yaitu kita dalam menghargai teman di kehidupan sehari-hari. Untuk tugasnya anak-anak, hari ini ceritakan setiap tahapan daur hidup kupu-kupu menggunakan kalimatmu sendiri. Dari awal, dari tahap pertama telur, anak-anak tulis bagaimana, kemudian tahap kedua ulat, kemudian tahap ketiga kepompong, dan yang terakhir tahap keempat kupu-kupu. Anak-anak tulis di buku tulis. Dan yang kemarin sudah memberikan tugas berupa gambar dekoratif. Terima kasih. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Oke, mari kita tutup dengan doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma alamtani faruduhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansani ya rabbal alamin. Terima kasih. Jangan lupa sholat duhanya. Ustazah mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.